Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini Selasa 16 Mei 2023, kalian kembali bertemu dengan Pak Aris dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana hari ini kita akan mengulas materi pada mapel IPAS bab 8, yaitu dengan tema masyarakat yang beradab dengan sumber dari buku paket yang kalian miliki. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk membantu kalian menyimak materi yang Pak Aris sampaikan di video ini, silakan kalian buka buku paket IPAS Kurikulum Merdeka yang kalian miliki pada halaman 161, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan daring hari ini kita mulai. Anak-anakku semuanya, manusia sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Interaksi yang baik seperti budaya saling menghormati, bertoleransi, serta menghargai akan membangun dan menciptakan kultur masyarakat yang beradab. Namun sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa definisi atau pengertian dari interaksi sosial. Tahukah kalian apa interaksi sosial itu? Pada halaman 162, interaksi sosial diartikan hubungan timbal balik antar individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok yang ada di dalam masyarakat. Adapun jenis interaksi sosial yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, jika berdasarkan sifat interaksinya, interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial secara langsung dan interaksi sosial secara tidak langsung. Apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial secara langsung? Interaksi ini mempunyai arti interaksi yang dilakukan secara langsung oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain, secara langsung bisa face to face, bertemu, atau tatap muka, tanpa melalui perantara semisal alat komunikasi. Contoh interaksi secara langsung, misalnya ayah berjabat tangan dengan tamunya, presiden berpidato di depan sidang DPR atau MPR, atau misalnya Pak Aris sedang menerangkan pelajaran langsung di hadapan kalian di kelas, bukan dengan media daring seperti ini. Adapun untuk interaksi sosial secara tidak langsung mempunyai pengertian, yaitu interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau bisa juga kelompok dengan kelompok yang menggunakan perantara, bisa orang, bisa juga alat komunikasi,
seperti HP, kemudian media Zoom pada internet dan lain sebagainya. Adapun contoh interaksi sosial secara tidak langsung, misal ibu berpesan kepada sopirnya agar ayah tidak lupa untuk makan siang di sela-sela kesibukan kerjanya. Atau bisa jadi Pak Aris menitip salam misalnya untuk Pak Fajar lewat Pak Fuad, karena Pak Aris tidak bertemu langsung dengan Pak Fajar. Di sini Pak Fuad menjadi perantara dari salam yang Pak Aris sampaikan. Atau bisa juga kita kirim WA, pesan lewat aplikasi WA. Itu juga merupakan contoh interaksi sosial secara tidak langsung karena menggunakan perantara handphone. Berdasarkan kuantitas atau jumlah pelaku interaksi sosial dibedakan menjadi 3. Yang pertama, interaksi sosial antar individu. Yang kedua, interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi sosial antar kelompok. Bagaimanakah contoh dari interaksi individu dengan individu? Paling gampang adalah ketika dokter bertemu dengan pasiennya di kliniknya. Biasanya dokter akan memberikan layanan pengobatan pada pasien di ruang kerjanya per individu. Bisa juga misalnya 2 orang yang sedang bercakap-cakap secara langsung. Itu contoh interaksi sosial antar individu. Pada halaman 164, contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Di sana tampak seorang guru sedang mengajar di dalam kelas. Individu di sini yang dimaksud adalah guru yang sedang mengajar, sedangkan kelompoknya adalah sejumlah siswa yang tengah menikmati pelajaran yang disajikan oleh guru di dalam kelas. Yang ketiga, contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Semisal pada pertandingan sepak bola, anak-anakku. Bukankah pertandingan sepak bola biasanya mempertemukan antar kesebelasan? Dari kata kesebelasan bisa kita simpulkan bahwa setiap tim berjumlah 11 orang melawan tim lain yang juga jumlahnya 11 orang. Demikian anak-anakku untuk materi daring IPAS pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas halaman 164 dan halaman 165 sebagai kelanjutannya untuk poin A dan poin B. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin dikonsultasikan, kalian bisa japri pada nomor WA Pak Aris dan insya Allah Pak Aris akan segera meresponnya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.